Hari Rabu 9 April 2025 telah masuk gugatannya sendiri mengenai kualifikasi perkaranya Dewan Prestasi dan mendapat nomor register 96/PDTG 2025 PN Surakarta, dan tanggal suratnya sendiri 7 April 2025. Dan selaku penggugat di sini tertulis Aufa Lukmana REA dengan alamat Ngoresan RT RW 1-2 Kelurahan Jedres, Kecamatan Jedres, Kota Surakarta. Dan selaku kuasa daripada penggugat Haji Arif Sahudi SHMH dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Alun-Alun Utara nomor 1 Bangsal Petalon, Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Surakarta. Dan selaku tergugat satunya Insinyur Haji Joko Widodo, tergugat 2 Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan tergugat 3 PT Solo Manufaktur Kreasi. Kemudian oleh Pengadilan Negeri Surakarta, oleh Ketua Pengadilan Negeri sudah ditetapkan selaku majelis hakimnya. Di sini telah ditunjuk selaku ketua majelisnya Putu Gede Haryadi SHMH, kemudian anggota majelisnya Subagio SHMU dan Joko Waluyo SH SP Not MM. Kemudian oleh majelis hakim sudah dibuat penetapan hari sidang pertama, yaitu telah ditetapkan Kamis 24 April 2025. Itu merupakan pemanggilan pertama, jadi mungkin nanti bisa rekan-rekan hakim, teman-teman wartawan bisa menyaksikan persidangan yang telah ditetapkan pada Kamis 24 April 2025. Itu masih acara pemanggilan pihak-pihak. Kalau petitumnya apa? Petitumnya di sini kita buka, mungkin bisa dilihat di SIPP ya, bisa dibuka, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Itu yang pertama, menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak dapat memenuhi janjinya yang akan memproduksi mobil SMK secara massal adalah perbuatan dan prestasi pada penggugat. Kemudian yang ketiga, menyatakan perbuatan para tergugat yang telah melakukan dan prestasi pada penggugat telah menimbulkan kerugian senilai 2 mobil, yaitu taksiran harga mobil pick up SMK dengan kategori paling rendah seharga 150 juta rupiah dengan total kerugian setidak-tidaknya 300 juta rupiah, dan menghukum para tergugat untuk membayar kerugian sebesar 300 juta rupiah, dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, dan menyatakan sah dan berharga sita, dan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang akan ditimbulkan. Itu kan saya sampaikan karena memang dalam SIPP sebenarnya teman-teman majelis, teman-teman wartawan bisa membaca sendiri. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi sidangnya terbuka ya Pak? Iya, terbuka untuk umum. Itu jadi masih tahap pemanggilan pihak-pihak. Kalau sekarang ini kemarin diterima terus buat register, ya sudah buat register, ditetapkan majelis hakimnya, dan majelis hakim mempelajari berkas kemudian membuat penetapan hari sidang yang telah ditetapkan Kamis 24 April 2025. Kalau sidang besok itu harus dihadiri tergugat dan penggugat atau gimana Pak? Ya kalau secara hukumnya, prosedurnya ya harus dihadiri kalau dipanggil oleh pengadilan negeri. Tapi dalam prakteknya kan masih ada toleransi mungkin bisa jadi
pas hari sidang yang ditetapkan belum hadir, itu nanti akan dipanggil lagi sekali lagi. Tapi kalau penggugat ya idealnya harus hadir, dia yang menggugat kan. Kalau tergugat masih diberikan toleransi ibaratnya untuk barangkali ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan atau sakit, nah, itu akan diberi kesempatan untuk dipanggil kembali. Nanti semuanya sekarang ke Pak. Oke, kosong lagi. Soal gugatan SMK Pak yang di PN Solo Pak. Oh, nanti ditanyakan juga ke pengacara karena sudah kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, bukan kasus sebetulnya. Ya tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum, semuanya sama di mata hukum. Ya, ada gugatan ya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak. Ya, memang seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti saya belum konsultasi dengan pengacara. Menunjuk tim yang sama dengan ijazah atau tim yang baru lagi? Tim kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum. Urusan yang berbeda oleh pengacara yang berbeda. Kalau melihat tudingannya Pak terkait pabrik SMK yang tidak beroperasi. Ya itu pabriknya siapa? Itu kan swasta kan. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mau ngajak untuk uji emisi. Itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita pun juga mendorong agar ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif kan saingannya nggak mudah dengan prinsip-prinsip yang sudah lama, dengan harga yang juga kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada. Sangat kompleks sekali, bukan hanya membuat tapi harus juga bisa memasarkan. Jadi, dan itu adalah urusan swasta. Urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat kita harus didorong untuk bisa ada investornya, ada yang mau berinvestasi di situ. Pak, kalau sampai sekarang sebenarnya Pak Jokowi tahu perkembangan untuk pabriknya nggak? Yaitu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita ngikuti setiap ya yang sudah sebagai presiden sudah kita buka, tapi masalah produksi, masalah marketing, masalah laku dan tidak laku kan memang harus menjadi urusan perusahaan itu. Pak, terakhir Pak, harapannya terkait ini kan banyak yang menunggu produksinya itu. Harapannya atau pesan untuk pengusahanya itu gimana Pak? Ya kalau bisa berproduksi lebih banyak kan lebih baik, menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu spare part dan lain-lain menyangkut produk-produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi, bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di dunia otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa aja di kita banyak yang tutup. Dan juga negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.